Oke, untuk slide pertama ini ada kisi-kisi ini. Biasanya kan teman-teman yang baru masuk ataupun misalnya yang telat, biasanya ngomong gini, "Kak, gimana kisi-kisinya? Kata kuncinya apa?" Dan mungkin mereka ketinggalan di kelas pertama ya, jadi masih bertanya-tanya tentang kisi-kisinya. Nggak akan saya baca secara rinci, tetapi teman-teman bisa baca sendiri ya, dan juga bisa di-screenshot supaya bisa dipelajari di rumah. Saya akan beri waktu beberapa detik untuk teman-teman baca dan juga, di-screenshot ya, jangan lupa. Ini untuk kisi-kisinya ya, nanti kita akan ada, apa namanya, keyword. What is keyword? Kunci jawaban? Bukan kunci jawaban apa? Kata kunci. Oke, nanti kita akan ada kata kunci selanjutnya. Nah, ini kata kunci untuk soal pelayanan publik. Sebetulnya ada beberapa dan mungkin juga banyak ya, tetapi saya ambil yang memang mayoritas biasanya digunakan di soal untuk pelayanan publik. Kalau teman-teman lihat di sini, ada 5 nih kategorinya. Biasanya yang sering muncul ataupun kunci jawaban, bukan kunci jawaban ya, kata kuncinya yang sering muncul di soal pelayanan publik itu ada tentang pengabdian masyarakat dan juga hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Pastinya karena ini tentang pelayanan publik, menyangkut tentang masyarakat dan kepentingan umum ya, dan juga biasanya berhubungan langsung dengan pekerjaan yang terjun di masyarakat. Tetapi bukan hanya itu teman-teman, ini juga berkaitan dengan laporan, aduan, kritik, dan juga saran yang diberikan masyarakat kepada pegawai pemerintah. Oke, kita akan mulai ke soal yang baru ya, dan seperti biasa, saya akan beri waktu kalian beberapa puluh detik, dan sisanya akan dipakai untuk polling. Oke, saya buka pollingnya ya, nanti bisa dihilangkan dulu. Ayo teman-teman dijawab ya, baru 50% yang menjawab. Kalau kecepatan itu bisa dihilangkan dulu ya pollingnya, bukan berarti saya buka polling terus soalnya hilang. Cara menghilangkan pollingnya disilang. Oke, sudah ini 1 menit lebih nih untuk pollingnya. Saya akan tutup ya teman-teman. Oke, saya tutup 1, 2, 3. Nah, sepertinya ini teman-teman agak kesulitan ya. Sebetulnya bukan saya apa ya? Bukan saya menyuruh kalian untuk buru-buru menjawab soal ya, tetapi biasanya ketika saya sedang fokus di soal ini suka ada yang chat, "Kak, polling," berarti saya lupa. Nah, makanya saya buka polling duluan itu karena polling bisa dihilangkan, teman-teman, bisa disilang. Kalau hilang, itu tidak hilang, kalian buka lagi nih. Kalau di Zoom handphone itu ada di menu bawah yang pinggir ada titik 3 kalau nggak salah, nanti di sana kalian pencet itu, terus nanti ada polling lagi. Nah, nanti pollingnya muncul, jadi nggak otomatis hilang. Hilang itu kalau misalkan saya yang memberhentikan, seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin nanti untuk soal kedua, saya akan beri lebih banyak waktu ya. Oke, saya akan share dulu untuk hasilnya. Hanya 84 orang yang jawab, dan juga, wah ini untuk opsi A, B, C ini kebut-kebutan nih.
sama, hampir sama. Ada 23 orang yang memilih opsi A sama B, dan juga C ada 22 orang. Tolong jangan jawab di kolom komentar ya, kita harus suportif supaya bisa objektif pilihannya. Mungkin untuk soal pertama sedikit mengecoh kah teman-teman? Karena banyak yang menjawab hampir di semua opsi nih. Kita lihat dulu ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang A. Mengajukan rating selain kritik dan saran agar peserta bisa menilai saya dengan lugas. Nah, kalau ini sebetulnya pilihan bagus ya, sama halnya seperti kalian memberi saya rating ataupun penilaian setelah kelas ini. Sebetulnya bisa lebih objektif ya, karena nilai angka itu pasti. Tapi di sini tuh sebetulnya ada kisi-kisinya, teman-teman. Sebentar, saya hilangkan dulu. Ada kata atasan nih di sininya, tetapi yang memberi rating yang memberi nilai ini hanya peserta, sedangkan dia masih kurang percaya diri dengan rating peserta. Kita lihat ya, mana jawaban yang tepatnya. Oke, bisa dilihat teman-teman di sini untuk jawaban yang tepatnya ada di opsi B. Kenapa? Karena kita baca dulu nih, akan meminta kritik dan saran dari panitia dan atasan terkait materi dan performa saya. Di sini kan selain kita menjadi pemateri, pastinya ada orang yang mengatur acara tersebut ya, sekalipun tidak dijelaskan dalam soal, tetapi pasti ada panitia ataupun orang-orang di belakang panggung, dan sudah ada kata atasan di situ. Makanya untuk opsi B itu tepat, karena ketika kita merasa kurang puas, kita bisa meminta opini ataupun penilaian orang lain yang masih berkaitan dalam acara tersebut. Karena sekalipun dianggap baik oleh para penonton ataupun peserta, tetapi ketika kita merasa, oh kritik mereka kurang nih, karena mereka selalu memberi rating yang bagus. Makanya untuk opsi B ini tepat, sedangkan untuk opsi A nilainya hanya 4, walaupun 4 bagus ya. Karena kekurangannya di sini, sebetulnya boleh saja dilakukan, tetapi kalau misalkan kita ada atasan dan juga panitia, kenapa tidak meminta pendapat mereka secara langsung gitu, itu kan bisa menjadi solusi yang lebih cepat ya. Nah, oke, teman-teman, untuk opsi C juga tadi ada 22 orang nih yang jawab. Terus introspeksi diri agar kritik dan saran peserta lebih bagus lagi. Sebetulnya itu nggak salah, teman-teman. Padahal di sini dijelaskan bahwa rata-rata menilai Anda bagus, berarti kan sudah bagus performanya, hanya saja kurang percaya diri karena merasa, oh udah bagus tapi apa nih yang kurang gitu. Mungkin terus introspeksi diri itu tidak salah, tetapi ada kalanya kita membutuhkan saran dari orang lain. Makanya untuk opsi C ini poinnya hanya 3. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, teman-teman, kalau sudah siap untuk pollingnya bisa dikasih tahu ya. Oke, teman-teman. Siap-siap akan saya tutup pollingnya ya. 1, 2, 3. Oke, padahal pollingnya
sudah hampir 1 menit, tapi tadi masih banyak yang belum jawab nih. Tapi untungnya ya, untuk soal kedua ini sepertinya tidak cukup mengecoh kalian, karena bisa dilihat, sebentar saya share dulu. Oke, yang paling banyak dipilih adalah opsi yang E, dan juga kedua terbanyak ada di opsi yang A. Kita lihat dulu nih pembahasan yang A. Segera memanggil bawahan saya untuk dimintai keterangannya terkait kejadian tersebut karena membuat gaduh. Nah, teman-teman, ketika kita mendapatkan soal yang berkaitan dengan masalah, apakah meminta keterangan saja cukup? Ibaratnya misal kita nih punya anak bermasalah, dia membuat onar gitu, terus dimintai penjelasan, kamu kenapa gini-gini? Udah aja berhenti di situ, nggak ada solusi ataupun tindakan penyelesaiannya. Nah, kita lihat ya, apakah opsi yang A ini nilainya bagus? Nah, sayangnya nilainya 3 ya. Kenapa? Karena meminta penjelasan pada yang bersangkutan itu sebetulnya boleh saja dilakukan dan memang harus. Tapi tidak ada indikasi penyelesaian masalah ataupun solusi lain. Oleh sebab itu, teman-teman yang menjawab opsi yang E, berarti kalian fokus membaca ya. Karena di sini kita bertindak sigap dan juga mengambil sikap berani, bertanggung jawab, sekalipun akan menuai pro kontra nih. Walaupun emang sudah biasa ya, apalagi ketika kita mendapati video di sosial media yang bersinggungan dengan masalah dan juga pegawai pemerintah, tetapi dijelaskan dalam soal bahwa wanita tersebut yang ribut dengan PNS itu terjadi karena suatu alasan. Makanya nggak salah juga kalau misalkan sebagai atasan kita membuat video klarifikasi supaya pro kontra itu setidaknya bisa mereda, kayak gitu. Nah, tadi juga ada yang menjawab opsi B sama C. Kita lihat, apakah opsi B sama C? Untuk opsi B masih bagus ya, tetapi tadi kebanyakan memilih opsi yang A. Kenapa kalian tidak memilih opsi B, padahal poinnya cukup bagus, teman-teman? Membuat video klarifikasi atas nama saya. Sebetulnya itu boleh saja ya dilakukan, tetapi apa sih bentuk pertanggungjawaban bawahan kita atas masalah yang terjadi kalau misalkan atasan ya mengambil alih semuanya, kayak gitu. Jadi kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, teman-teman akan saya tutup ya. 1, 2, 3. Nah, yang paling banyak dipilih adalah opsi B, kedua terbanyak ada di opsi C. Kita lihat dulu yang C. Melakukan rapat dan diskusi umum untuk mencari tahu kendala yang dialami pihak kecamatan. Apakah masalah ini terjadi karena kendala ataukah karena pure kinerja mereka yang buruk? Kita harus cari tahu dulu ya, ada kisi-kisi nggak sih di dalam soalnya?
Nah, pertama, pemerintah kabupaten ini mendapatkan kritikan karena kecamatan yang bermasalah ya, terkait pungli dan pelayanan yang lambat. Kalau misalkan kalian yang memilih C ini memilih karena ada kata kendala yang dialami. Kalau misalkan pelayanan yang lambat, mungkin itu terjadi kendala ya. Tetapi apakah pungli itu sebab akibat dari kendala? Enggak kan, itu adalah tindakan yang mereka lakukan secara sadar dan bukan merupakan suatu kendala. Kendala itu kan biasanya masalah yang terjadi karena, apa ya, istilahnya, mandek gitu. Nah, sayangnya untuk opsi C ini kurang tepat nih teman-teman. Kita lihat ya pembahasannya. Kenapa kurang tepat? Karena sekalipun kita membuka ruang diskusi, tetapi fokusnya hanya pada masalah pelayanan saja. Padahal ada pula masalah pungli dan juga pihak kecamatan yang harus ditindak. Kalau misal kita hanya mendalami kendala saja, apa yang akan terjadi pada camatnya, pada pihak administrasinya, dan juga pegawai di sana yang memang benar-benar bermasalah dan menyebabkan masalah. Nah, sayangnya untuk opsi C ini masih kurang komplit jawabannya. Makanya kita yang memilih opsi D ini jawabannya tepat karena kita pertama menyelidiki camat dan juga pihak yang bermasalah. Kan di kecamatan bukan hanya ada camat ya, pasti ada bawahannya juga dan pegawai lain. Serta memberikan sanksi, ini solusi untuk masalah yang terjadi ya, dan juga menindak tindakan pungli ataupun masalah pelayanan sebagai respon aduan. Oleh sebab itu untuk opsi D jawabannya komplit ya teman-teman. Karena kita di sini merespon dan juga bertindak sigap. Tapi masih ada yang menjawab opsi A dan juga B nih. Membenahi peraturan dan pelayanan masyarakat. Nah, sebetulnya itu nggak salah sih. Setiap pemerintah pastinya harus membenahi pelayanan masyarakat ya. Tetapi yang menjadi highlight di sini adalah pihak kecamatan, bukan Pemkab. Pemkab hanya menjadi perantara saja karena si kecamatannya ini tidak menerima kritik dan juga saran warga. Lalu untuk opsi B, menerima kritik dan saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan kecamatan. Yang diperbaiki hanya pelayanannya saja, terus gimana punglinya? Pungli is everywhere. Jadi untuk opsi A dan juga B sebetulnya masih ada kekurangan. Oke, kita ke maksudnya ke soal selanjutnya ya. Saya buka pollingnya ya, teman-teman. Oke, saya tutup dalam hitungan 1, 2, 3. Saya tutup ya. Oke, karena sudah 45 detik tadi pollingnya. Saya share dulu. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, makanya banyak yang memilih opsi A mungkin karena kalian fokus membaca dan belum terpikirkan kolak pisang atau es campur ya saat ini. Jadi masih banyak yang memilih opsi yang betul. Kita lihat dulu ya opsi yang A ini. Mengadakan evaluasi bagi setiap orang yang bekerja di RS dan menyampaikan keluhan wali pasien. Ini sebetulnya jawabannya sudah sangat komplit ya. Kita lihat dulu. Di sini kita bertindak sigap dan juga proaktif setelah mendengar keluhan. Sekalipun keluhannya tidak disampaikan secara langsung, tetapi ketika kita mendengar dan kita bertindak sebagai atasan ataupun direktur rumah sakit, pastinya ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan ya.
Karena hal ini bisa dilakukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja semua pihak, bukan hanya tenaga medis saja. Tetapi sayangnya tadi masih ada yang memilih opsi yang nilainya kecil nih, ada di opsi B sama D. Memberitahu langsung wali pasien saat itu juga akan memberikan pelayanan maksimal pada mereka. Nah, sebetulnya yang perlu digarisbawahi ini adalah kata merekanya. Apakah mereka itu hanya orang-orang yang ada di kantin ataupun mereka semua pasien secara umum. Pastinya kalau kita baca baik-baik dan perhatikan soalnya, mereka itu merujuk pada orang-orang yang membicarakan di kantin ya, teman-teman. Makanya opsi B ini kurang tepat karena apa ya? Tindakan yang kita lakukan ini kurang objektif dan juga hanya mementingkan orang-orang tersebut saja, padahal perbaikan perlu dilakukan untuk semua kalangan. Lalu tadi juga ada yang memilih opsi yang D. Ada 10 orang nih yang jawab opsi D, akan bertindak tegas terhadap perawat atau pegawai administrasi yang ketus jika ada keluhan langsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman terkecoh dengan kata keluhan langsung dan juga bertindak tegas. Namun sayangnya, ini kan keluhannya disampaikan secara tidak langsung ya, dan kalian sudah aware bahwa terjadi masalah. Kalau kita menunggu keluhan langsung baru kita bertindak, itu takutnya terlalu telat gitu. Dan juga kita tidak bertindak sigap atas situasi yang terjadi. Makanya opsi yang A ini merupakan jawaban yang paling komplit, teman-teman. Tapi tadi juga masih ada yang jawab opsi E, nggak apa-apa, bagus nilainya masih 4 ya. Agak ragu antara A dan E, akhirnya milih E. Sebetulnya nggak apa-apa loh teman-teman kalau nilainya 4, itu masih bisa menyelamatkan nilai kalian ya. Meminta para dokter dan perawat untuk bisa lebih ramah. Sebetulnya ini bukan salah, tetapi kekurangannya adalah hanya menindak tenaga medis saja. Terus bagaimana dengan pihak lain yang melakukan pelayanan? Kan bukan hanya tenaga medis yang melakukan pelayanan, jadi itu masih ada kekurangannya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oh iya, sebelum saya mulai ke soal berikut, teman-teman kalau misal ada pertanyaan nih yang di chat ataupun diketik sama teman-teman lain di kolom komentar, terus saya nggak bisa jawab, tolong teman-teman lain bantu jawab ya, karena saya akan fokus ke soal. Kalau misalkan saya mengomentari pertanyaan kalian, takutnya nanti ada yang bilang, nggak fokus baca soal, berisik gini-gini. Nah, takutnya begitu, jadi tolong dibantu jawab ya. Oke, teman-teman, saya akan tutup ya. Tapi saya akan masih beri kesempatan 5 detik lagi. Oke, sudah 5 detik, saya akhiri. Nah, ini, wah, untuk opsi C sama D kayaknya berebut posisi nih. Hampir sama, tapi opsi C ada 37, opsi E ada 35. Kita lihat dulu ya, opsi yang C.
Sebetulnya opsi C ini sudah ada kata kuncinya, teman-teman. Mencoba sebaik mungkin untuk menjelaskan sampai paham. Dan ada solusinya nih. Solusinya, jika ia masih kesulitan paham, maka saya akan minta bantuan. Nah, itu kan sudah menjelaskan kinerja kita. Tetapi jika memang orang tersebut sulit diberitahu, ya kita ada alternatif lain, yaitu meminta rekan kita ataupun senior untuk menjelaskan. Kita lihat dulu ya pembahasannya. Untuk opsi C, poinnya betul, 5, karena mengusahakan dengan maksimal untuk menjelaskan dan memilih alternatif lain jika petani tersebut masih belum paham. Lalu tadi banyak yang memilih opsi E, akan saya dahulukan pendataan dirinya sehingga ia bisa segera mendapat kartu tani dan mempraktekkan. Teman-teman, kalau misalkan kalian aware, praktek itu kan selalu berkaitan dengan teori ya, sekalipun misalkan praktek tanpa teori itu apa namanya, bohong gitu, teori tanpa praktek mustahil ya, entahlah apa yang benar gitu. Tetapi kan teori dan praktek itu selalu berkaitan ya, sama halnya teori ini seperti penjelasan kita terhadap petani tersebut mengenai kegunaan ataupun fungsi dari kartu tani. Sekalipun kita mendahulukan pendataan dirinya dan juga membuatkan kartu tani segera supaya bisa praktek, tapi ia masih kurang dalam penjelasan. Ia harus paham dulu sebelum kita kasih kartunya. Ibaratnya kita ngedata seorang nih untuk bikin kartu ATM. Nah, dia nggak ngerti-ngerti dijelasin. Nah, udahlah, dicepetin aja bikin kartu ATM-nya nih, kasihin aja. Terus apakah orang tersebut akan mengerti fungsinya? Gimana nih caranya ngegunain di mesin ATM atau gini-gini. Nah, analoginya seperti itu, teman-teman. Makanya opsi E ini cukup menjebak ya. Tapi untuk opsi A tadi masih ada yang jawab, hanya saja cuma 3 orang. Saya akan minta petani tersebut menunggu dan akan dijelaskan oleh senior. Nah, ini sebetulnya alternatif yang bagus dan juga bisa digunakan. Tetapi kekurangannya adalah jika misalkan kita belum maksimal mencoba, ya cobalah dahulu gitu, jangan langsung minta bantuan. Lalu tadi juga ada yang memilih opsi yang mana ini? Opsi yang D. Nah, ada kata yang konotasinya negatif di sini. Jika sulit mengerti, maka itu salahnya. Nah, ini terkesan seperti kita memojokkan gitu. Padahal jelas dalam soal bahwa petani tersebut tidak bisa membaca dan juga cukup sulit menerima penjelasan. Nah, kalau kita langsung menyalahkan petani tersebut kan kesannya seperti kita sebagai pegawai pemerintah kurang baik kayak gitu. Jadi di sini konotasinya cukup negatif ya teman-teman. Oke, saya akan baca dulu apakah ada pertanyaan. Diskriminasi, ya diskriminasi seperti itu. Lebih ke ketus ya, apaan sih gitu-gitu doang nggak ngerti kayak gitu. Oke, saya baca dulu takutnya ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan tips soal panjang, Kak. Kalau teman-teman yang tahu tips menjawab soal panjang, silahkan dikasih tahu ya. Karena waktu kita mepet, kalau saya jawab sekarang nanti ada soal yang enggak kebahas. Laper, emang sudah buka di sana, Kak? Tiga menit lagi buka. Maaf ya teman-teman, karena tadi telat, tapi bukan salah saya loh telatnya. Sebentar, saya buka dulu pollingnya, nanti bisa disilang. Oke, saya tutup ya teman-teman, tapi sayangnya masih 70% nih.
1, 2, 3. Oke. Ada 55 orang yang menjawab opsi C. Coba saya baca dulu, saya lupa soalnya. Setiap masyarakat berhak melakukan pengambilan. Oke, untuk opsi C, memanggil pegawai yang mendapat aduan dan meminta konfirmasi serta memberikan pengarahan agar bisa bekerja lebih baik. Kita lihat ya, apakah opsi C ini merupakan jawaban yang betul. Nah, benar ya, poinnya 5. Kenapa jawabannya tepat? Karena di sini kita meminta konfirmasi ini. Pertama, kita sudah mendapat aduan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya tentunya kita konfirmasi dulu dong, kita minta keterangannya. Dan juga hal ini untuk menyelesaikan aduan dengan memberikan arahan supaya bisa bekerja lebih baik ke depannya. Berarti kita sebagai atasan bertindak responsif dan juga proaktif dong, bukan hanya meminta penjelasan, tetapi kita juga memberikan teguran setidaknya untuk kinerja yang lebih baik bagi bawahan kita. Lalu tadi juga ada yang memilih opsi E, yang nilainya B1. Oh, untungnya nggak ada yang milih B ya, karena menghapus laporan aduan itu sama aja menghilangkan jejak digital dan menghilangkan bukti, sama dengan anti kritik. Lalu yang paling banyak dipilih untuk opsi kedua adalah yang A, membalas laporan aduan dan juga meminta maaf dan berjanji akan memberikan kinerja yang lebih baik. Sebetulnya untuk opsi A ini bukan salah, tetapi sayangnya masih ada kekurangan karena memberikan respon, tetapi pegawai yang mendapat aduan itu harus pula diberikan pengertian dan juga ditindak tegas. Di sini kita hanya fokus pada membalas laporan aduan dan meminta maaf saja. Lalu apa sih yang akan kita lakukan ke pegawai yang bermasalah tersebut? Nah, ini kekurangannya ada di situ ya, teman-teman. Nah, karena kakak adminnya sudah memberikan form penilaian, biasanya ini petunjuk bagi saya untuk mengakhiri kelas, padahal kita masih ada beberapa soal lagi nih. Cuma untuk yang di bagian WITA, teman-teman kita udah mulai buka ya. Coba cung jempol siapa yang sudah mulai adzan di sana? Ada cuangki. Iya, ada cuangki. Teman-teman, apakah kalian masih mau bahas satu soal lagi atau gimana nih? Ayo, yang lainnya? Mau? Apa tadi Kak admin bilang apa? Kalau dibarisin aja. Oke, kita satu soal lagi ya, supaya teman-teman kita yang berada di daerah Indonesia sana bisa berbuka dengan tenang. Oh iya, sebelum saya mulai lagi, tadi ada pertanyaan, gimana cara jawab soal yang panjang? Nah, biasanya kan teman-teman yang ikut kelas TKP itu soalnya memang panjang-panjang ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita harus ikut kelas dari awal banget. Maksudnya bukan dari minggu-minggu sebelumnya, tetapi usahakan tepat waktu supaya kalian juga tahu kisi-kisinya, tahu cara jawabnya dengan cepat gimana. Nggak mungkin kan saya jelasin terus-menerus ketika misalkan saya munculin soal nih, ini cara jawabnya gini-gini. Oh iya, pernah juga saya di kelas P3K ngasih apa namanya? Bukan kunci jawaban, apa namanya, kata kunci. Saya pernah ngasih kata kunci di pinggir soal. Terus banyak yang bilang gini, jangan ngasih kata kunci kan, nanti kan di soal yang benerannya kita nggak ada bantuannya, makanya jangan dikasih itu. Nah, untuk kelas ASN saya nggak kasih itu karena takutnya juga akan mengganggu konsentrasi kalian. Jadi saya minta petunjuk dulu nih dari kalian. Apakah mau diadakan kata kunci untuk kelas selanjutnya atau mau yang polos-polos aja nih, biar sedikit terkecoh. Oke, saya tutup ya teman-teman karena sudah banyak yang berhenti polling. Ada 80 orang. Yang paling banyak dipilih adalah opsi yang E. Ada 49 orang di sini. Oke, mayoritas yang menjawab opsi E, apakah jawaban kalian tepat? Menerima laporan dan akan melakukan pendampingan serta bantuan hukum dan psikologis untuk korban. Pastinya kalau kalian baca dengan teliti, soalnya ini sudah tepat ya, karena jawabannya komplit. Mungkin teman-teman pernah lihat ataupun memiliki orang yang kita kenal gitu, ODGJ dan juga memiliki masalah ekonomi lalu mendapatkan pelecehan seksual. Saya juga pernah lihat nih di Instagram ada berita seperti itu, sangat disayangkan ya. Makanya mungkin orang-orang yang pernah membaca berita demikian bisa menjawab dengan tepat.
Karena di sini untuk opsi E sudah memberikan jawaban yang komplit ya, full di sini. Pertama, kita cepat tanggap menerima laporan dan juga melakukan prosedur yang memang diharuskan untuk mendampingi korban, serta memberikan bantuan hukum dan psikologis. Sayangnya untuk opsi A ini masih ada kekurangannya, menerima aduan dan akan melaporkan kasus ini pada pihak berwajib. Sebetulnya ini memang harus dilakukan, tetapi yang menjadi kekurangan adalah pendampingan dan pelindungan korban sesuai prosedur dinas sosial. Biasanya kan dinas sosial itu punya psikolog ya ataupun psikiater yang memang betul-betul mendampingi korban, apalagi sayangnya korban ini memiliki masalah gangguan jiwa ataupun ODGJ ya. Makanya untuk opsi A ini jawabannya bagus, cuma masih kurang komplit. Nah, tadi juga masih ada yang menjawab opsi B, ada 5 orang, opsi C, oh ya, opsi B, ada 5 orang nih yang jawab. Sayang banget nih, opsi B poinnya cuma 1, meminta keterangan dari pihak keluarga korban. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya, gamblang di dalam soal bahwa keluarga tidak melaporkan pada polisi karena tidak punya uang. Kalaupun dalam istilah masyarakat di dunia nyata itu ya udah tinggal lapor polisi aja, tapi kan kalau tidak ada uang tidak akan ditindak ya teman-teman. Sekalipun mungkin lapor polisi itu gratis, tapi sekali lagi kita kan butuh pendampingan, entah itu pengacara, entah itu apa ya, cara melakukan prosedur pengaduan itu kepada polisi. Nah, makanya untuk opsi B ini kurang tepat, berarti kalian kurang fokus jawab soalnya. Oke. Satu lagi. Satu lagi bener nih, teman-teman. Coba ya, apakah masih ada sisa? Semoga masih ada sisa ya. Untuk yang nyari takjil, nggak apa-apa, kalian masih bisa dengar suara saya pakai headset ya. Masih ada, teman-teman. Saya tuh kalau misalkan waktunya terlalu lama ya, takut menyita waktu buka kalian. Kayak gitu. Karena waktu kita beda-beda ya tempatnya. Di Sumatera jam berapa, Kak? Oke, pollingnya saya buka. Lupa suaranya saya mute. Oke, sudah saya tutup pollingnya. Ya, mayoritas menjawab opsi B. Berarti kalau yang menjawab opsi B ini bisa dengan cermat ya membaca soalnya karena sudah ada kata SOP di sini, yaitu dengan mempertahankan SOP, itu tidak menerima sembarang tamu ataupun permintaan, tapi tetap kita harus bertindak ramah. Apakah opsi B ini tepat? Oke. Sini betul ya, karena berprinsip untuk tetap pada aturan dan mempertahankan kinerja yang seharusnya. Karena di sini apa ya, walaupun kita tidak menunjukkan sikap ramah, tetapi jelas ya ketika berpegang pada SOP berarti kita mengikuti aturan dan bertindak ramah juga adalah kaidah adalah aturan dari SOP tersebut. Makanya untuk opsi B jawabannya tepat. Tapi tadi masih
ada yang jawab opsi A. Saya akan menghubungi atasan dan memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu sebagai bentuk amanah. Mungkin kalian terkecoh dengan kata amanah ya, tetapi amanah di sini itu merujuk ke permintaan tamunya, bukan ke SOP-nya. Kalau kita betul-betul amanah ya, berarti kita mengikuti aturan tertulis yang ada di perusahaan dong, yaitu mengikuti SOP-nya, bukan menerima sembarang tamu hanya karena kita melayani itu ada tamu. Terus coba dong temuin saya sama atasan kamu, tapi pas dia ditanya tujuannya apa, identitasnya siapa, dia nggak mau beritahu. Sayangnya mungkin kalian masih terkecoh dengan kata amanah ya, tapi sekali lagi kata amanah di sini merujuk ke permintaan tamu, bukan ke peraturan yang ada di perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Oke, tapi yang paling banyak dipilih di sini cuma opsi A sama B. Ada juga yang pilih opsi C. Jika tamu tersebut menentang saya dan memaksa bertemu, maka saya akan bertindak. Nah, di sini sebetulnya sebagai pembelaan diri ya untuk opsi C, tetapi jika niatnya tidak berujung baik, maka hal ini juga akan menjadi masalah dan memang harus tetap dilakukan sesuai prosedur SOP. Kayak gitu. Teman-teman, maaf tadi komen-komennya nggak bisa saya baca semua. Ada apa ini? Tadi komennya ada puluhan. Aceh masih lama bukanya. Terus gimana? Apakah yang lain juga masih lama kah? Kalau di Bandung masih sekitar 40 menit. Kalian ada di daerah mana, teman-teman? Masih lama, oke. Ya, yang nonis mantap sekali, tidak perlu menunggu adzan. Riau masih lama, oke. Jangan salah fokus sama suara cuanki ya. Oke, teman-teman, kalau nggak salah ini ada berapa soal lagi ya? Ada 2 soal, apakah mau dihabisin? Hajar aja nih. Boleh, oke. Habisin ya. Oke, kita akan mulai ke 2 soal terakhir. Saya buka pollingnya ya. Tuh kan lupa. Suara saya di mute, saya ngomong sendiri. Saya tinggal di Bandung, masih belum buka ke teman-teman. Oke, maaf ya tadi suara saya ke mute. Nah, yang paling banyak dipilih adalah opsi D, ada 60 orang. Hebat nih kalau yang jawabnya 60 orang betul semua. Kita lihat dulu ya opsi yang D. Saya akan memberikan pengertian pada keluarga korban soal kondisi dan juga memprioritaskan pencarian dan tetap melindungi anggota saya. Oke, teman-teman, satu hal yang mau saya ingatkan kepada kalian ya, apapun kategori soalnya, entah itu pelayanan publik, entah itu profesionalisme, jejaring kerja, atau apapun, ketika di soalnya ada 2 masalah yang terjadi, pastikan kalian memilih opsi yang memang menjelaskan 2 masalah tersebut. Kayak tadi nih yang saya evaluasi, bukan evaluasi, masalah soal yang dikritik sama wali pasien. Kan di situ ada evaluasi, terus ada juga kata, kalau nggak salah ya, ada kata menindak
menindak tenaga medis yang bermasalah. Nah, itu kan sudah dua masalah yang dijelaskan dalam soal dan juga dalam jawabannya ya. Jadi pastikan kalian memilih gimana sih? Pastikan kalian memilih jawaban yang menyatukan dua masalah itu. Selain menjelaskan masalahnya, juga memberikan solusinya. Jadi win-win solution, bukan hanya satu ataupun salah satunya saja yang dipilih. Sama halnya seperti jawaban yang di sini. Kita lihat dulu. Nah, seperti yang kalian jawab di sini opsi D kan yang paling banyak dipilih. Pertama, ini win-win solution, yaitu memberikan pengertian kepada keluarga korban. Karena keluarga korban ini udah nggak sabaran, terus mereka juga menuntut supaya tim SAR bisa bekerja lebih keras. Nah, untuk solusi kedua adalah kita tetap memprioritaskan pencarian sebagai prioritas kerja kita dan melindungi anggota saya. Kenapa melindungi anggota? Karena dijelaskan dalam soal bahwa tim SAR ataupun anggota kita ini dimaki. Nah, kalau misalkan anggota kita dimaki-maki sama keluarga korban, apakah sebagai ketua kita hanya akan diam saja? Enggak dong, pastinya kita punya tanggung jawab untuk membantu dan juga melindungi anggota kita. Oleh sebab itu, pastikan ya, ketika dalam soal ada dua masalah, jawabannya juga harus menindak dua masalah itu, jangan hanya salah satunya. Dapat dipahami ya, teman-teman? Nah, untuk opsi kedua juga hanya 6 orang nih. Opsi E, memprioritaskan pencarian korban dan bekerja sama dengan keluarga korban adalah kuncinya. Ini memang kunci ya untuk memprioritaskan pekerjaan, tetapi sayangnya yang menjadi kekurangan adalah kita tidak memantau dan tidak melindungi anggota kita yang dimaki-maki tadi. Makanya masih kurang tepat. Nah, kita akan ke soal terakhir nih, seperti permintaan kalian. Kalau sudah siap, tolong di chat ya, polling gitu. Oke. Salah masalah share. Oke, teman-teman, bisa saya tutup kah pollingnya? Baru 81%. Saya tutup ya. Sudah 1 menit lebih. Oke, sepertinya untuk soal terakhir ini cukup menjebak ya. Dan kalian kayaknya udah nggak sabar pengen buka, jadi kurang fokus. Oke, seperti yang bisa dilihat teman-teman, untuk opsi B sama D ini balap-balapan nih. Tapi masih banyak opsi D. Kita lihat dulu ya. Di sini di soalnya sudah ada kisi-kisinya sebetulnya. Karena dia ini melanggar peraturan kerja dengan mengawal beberapa tokoh agama, sehingga dia meninggalkan tempat kerjanya dan juga tidak melakukan tugasnya atau melalaikan tugas ya. Kedua, ada kisi-kisi di sini, jika terjadi pelanggaran SOP dan kontrak kerja yang berat, maka sanksinya adalah pemecatan. Nah, padahal di soal di sini sudah jelas ada kata memberhentikan. Itu sudah sesuai dengan clue yang ada di soal ya. Artinya untuk opsi yang betul itu ada di opsi yang B. Kenapa?
opsi yang B. Padahal di sini terkesan kurang humanis dan juga sangat tidak memberikan kesempatan kedua. Tetapi kalau misalkan hal itu sudah terikat kontrak, terikat perjanjian yang ada di SOP, maka hal ini harus dilakukan sesuai prosedur. Karena kita mengambil tindakan tegas sesuai dengan SOP dan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak. Nah, harus hati-hati nih teman-teman, SOP ini bukan hanya disetujui oleh pihak perusahaan ataupun maskapai di sini ya, tetapi oleh si pegawai itu sendiri. Jadi dia udah tahu nih konsekuensinya apa, sanksinya apa kalau dia melalaikan tugas. Apalagi ketika dia sudah hanya mengawal seseorang gitu dan meninggalkan tempat kerjanya demi orang tersebut, berarti dia sudah melakukan pelanggaran berat. Makanya untuk opsi yang betul ini adalah opsi yang B. Sekalipun mungkin di sini terkesan kejam ya, langsung memberhentikan, tetapi yang perlu diingat adalah ini sudah sesuai dengan prosedur yang disetujui kedua belah pihak. Lalu tadi ada yang menjawab opsi D, balap-balapan nih, opsi D ada sekitar 23 orang kalau nggak salah. Melakukan komite disipliner bagi C dan akan menentukan sanksi atau keringanan. Kalau misalkan menentukan sanksi, berarti pilihannya ada beberapa dong. Antara dia berhenti, antara dia dipotong gaji, atau dia diskors. Sedangkan dalam soal hanya satu sanksinya, yaitu pemecatan. Makanya opsi D ini masih ada kekurangannya. Terus gimana kalau misalkan si komite disipliner ini hanya merujuk pada keringanan saja? Berarti kan pihak maskapai juga sudah melanggar SOP dong. Dia juga memberikan keringanan padahal di sini sudah terjadi pelanggaran berat. Takutnya ketika kita memberikan keringanan atau kesempatan kedua, orang lain ataupun staf lain ini nggak akan belajar dari hal itu. Padahal kan pihak maskapai sangat ketat aturannya dan juga kita tidak boleh sembarangan memihak bukan pelanggan penumpang gitu ataupun orang-orang yang memang tidak memiliki kepentingan. Apalagi mengawal beberapa tokoh agama seperti itu. Sebetulnya bukan salah ya kalau misalkan kita ingin mengawal orang, tapi pastikan apakah kalian lalai tugas atau tidak, kayak gitu. Lalu untuk yang menjawab opsi A ada 5 orang. Opsi A poinnya hanya satu, teman-teman. Memberi C kesempatan karena merupakan pelanggaran pertama. Kalau misalkan ini pelanggaran pertama tapi berat dan diberikan keringanan, adil nggak sih buat orang lain? Ini kan sama aja, kita juga melanggar SOP sebagai atasan. Makanya untuk opsi A ini juga kurang tepat, teman-teman. Oke, sesuai janji saya karena ini soal terakhir dan memang sudah habis, teman-teman. Maka ini sesi terakhir dari kelas minggu ini ya. Nggak tahu apakah minggu depan kita masih libur atau enggak. Tapi saya akan nunggu jadwal lagi dari kakak adminnya ya. Oke, akankah ada pertanyaan dari kawan-kawan yang masih menunggu adzan? Oke, gimana soalnya teman-teman? Apakah memusingkan, membuat kalian tambah kerubukan perutnya, menjebak? Kalian suka nggak sih soal kayak gini? Soal yang pusing-pusing gitu. Soalnya kalau terlalu gampang ya, nanti pada komen, nggak hot ini soalnya nggak mengecil. Oke, berarti mantap ya untuk soal sore hari ini.